Diem bentar. Gue minta lo bener-bener berhenti dari segala keriuhan pikiran lo sekarang juga. Tarik napas sedalam mungkin, dan rasain detak jantung lo. Karena alasan utama yang sebenarnya kenapa selama ini lo selalu ngerasa asing, ngerasa nggak pernah bener-bener nyambung sama obrolan kosong orang-orang di sekitar lo. Atau kenapa lo sering ngerasa kayak orang asing yang terdampar di planet yang salah ini. Itu tuh bukan karena lo nggak normal atau ada yang salah sama mental lo, melainkan karena ada sebuah kekuatan batin yang luar biasa dahsyat, sebuah potensi spiritual yang sangat masif dan murni yang sengaja banget disembunyiin, dikaburkan, bahkan dikunci rapat-rapat dari kesadaran lo oleh sistem dunia yang cuman pengen lo tetap jadi manusia biasa yang gampang diatur dan gak berdaya. Padahal di dalam dimensi batin lo yang paling dalam itu sebenarnya ada rahasia besar yang selama ini terpendam dan sekarang udah mulai mendidih minta dikeluarin. Makanya lo harus dengerin ini baik-baik tanpa sedikit pun distraksi. Karena apa yang bakal gue bongkar ini adalah kunci buat ngebuka segel kebatinan lo yang selama ini sengaja dirahasiain supaya lo gak pernah sadar kalau lo adalah bagian dari barisan jiwa terpilih yang punya otoritas atas energi semesta yang gak bakal pernah bisa dijangkau, apalagi dipahamin sama logika sempit manusia pada umumnya. Jangan skip sedikit pun, serius deh. Karena tepat di bagian ke-7 nanti, gue bakal kasih tahu satu posisi tangan rahasia, sejenis kunci frekuensi yang bakal jadi alat buat ngebuka segel kebatinan lo yang selama ini terkunci rapat tanpa lo sadarin. Nah, sebelum kita bedah lebih dalam, coba lo tulis dulu di kolom komentar, "Gue siap bangkit." Tulis itu sebagai bentuk pernyataan ke semesta kalau lo udah gak mau lagi hidup dalam ketidaktahuan. Udah? Oke, mari kita bongkar rahasianya satu persatu. Pertama, gue pengen lo coba raba lagi perasaan aneh yang sering mampir di dada lo. Itu loh, rasa kayak ada jarak yang lebar banget antara dunia fisik yang lo lihat sekarang sama dunia yang selama ini lo rasain diam-diam di dalam hati. Gue tahu kok, rasanya lo kayak lagi jalan di tengah pasar yang rame, ngelihat orang ketawa ketiwi, tapi di saat yang sama lo ngerasa kayak ada di balik kaca tebel. Lo bisa lihat mereka, tapi lo nggak ngerasa jadi bagian dari mereka. Lo ngerasa dunia ini tuh kayak panggung sandiwara yang naskahnya udah kebaca, sementara lo sendiri punya dunia lain yang jauh lebih nyata, lebih dalam, dan lebih jujur di dalam batin lo. Nah, dengerin gue. Alasan kenapa lo ngerasa terasing itu bukan karena lo penyendiri atau antisosial, tapi karena sebenarnya tabir atau pembatas antara dimensi manusia biasa sama dimensi ketuhanan di dalam diri lo itu udah lama banget menipis. Bahkan mungkin udah nyaris robek. Jujur aja, lo sering kan tiba-tiba ngerasa sedih tanpa alasan, atau tiba-tiba ngerasa merinding pas denger suara alam, seolah-olah semesta lagi bisikin sesuatu yang lo paham, tapi nggak bisa lo kata-katain pakai bahasa manusia. Itu tuh tandanya lo adalah jiwa terpilih yang radar, kebatinannya udah mulai tembus ke sana. Lo tuh sebenarnya udah nggak napak di bumi secara penuh lagi. Kesadaran lo udah mulai meluber ke dimensi yang lebih tinggi. Selama ini lo dipaksa buat percaya kalau dunia itu cuman apa yang bisa disentuh tangan. Padahal lo tahu sendiri kalau realita yang sebenarnya itu jauh lebih luas dari sekadar bayar cicilan atau nyari validasi orang. Lo cuma butuh sedikit aja dorongan, sedikit aja keberanian buat bener-bener nembus lapisan tipis itu dan berhenti ngeraguin diri lo sendiri. Pas lo berhenti nyoba buat jadi normal, disitulah lo bakal lihat
Kalau realita yang lo anggap mimpi selama ini sebenarnya adalah rumah lo yang sesungguhnya. Nah, masuk ke bagian kedua. Gue pengen lo pahami satu hal yang mungkin selama ini bikin lo ngerasa tertekan. Kebatinan tingkat tinggi itu sebenarnya nggak butuh mantra-mantra aneh yang bikin lidah keserimpet atau ritual berat yang bikin dahi lo berkerut karena mikirin prosedurnya. Enggak gitu, man. Kekuatan yang asli itu justru bicara lewat satu hal yang paling lo takuti sekaligus lo rinduin, keheningan. Pernah nggak sih lo lagi ada di tengah kemacetan kota yang gila, atau lagi di tengah acara keluarga yang berisik banget, tapi tiba-tiba pikiran lo kosong. Lo kayak kesedot masuk ke dalam diri lo sendiri, dan tiba-tiba semua suara di sekitar lo kerasa jauh banget. Kayak suara radio yang baterainya mau habis. Di momen itu, lo ngerasa sendiri banget, kan? Tapi anehnya, di balik rasa sendiri itu, ada kedamaian yang gak bisa lo jelasin pakai logika. Nah, jujur aja, itulah saat dimana batin lo sebenarnya lagi download data dari semesta. Lo lagi dapet transmisi energi yang gak bisa masuk kalau otak lo lagi berisik sama drama duniawi. Banyak orang lari dari sepi karena mereka takut ketemu sama diri mereka sendiri. Tapi buat lo, si jiwa terpilih, sepi itu adalah ruang tunggu menuju keajaiban. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah lagi takut sama rasa sepi atau momen-momen saat lo nggak punya teman ngobrol. Karena justru di titik itulah suara batin lo bakal kedengeran paling kenceng, paling jernih, dan paling jujur. Keheningan itu bukan ruang kosong, bro sis. Keheningan itu penuh dengan jawaban yang selama ini lo cari kesana kemari, tapi nggak pernah ketemu. Disitulah semesta lagi bisikin rencananya buat lo. Terus yang ketiga nih, ini yang sering bikin lo ngerasa kayak paranoid. Padahal sebenarnya lo lagi jenius secara batin. Titik tertinggi ini bakal maksa lo buat bisa ngelihat niat asli orang lain, bahkan sebelum mereka sempet basa-basi atau pamer senyum manis di depan lo. Jujur deh, lo pasti sering banget kan ngalamin momen dimana lo baru aja ketemu orang. Dia ramah, bajunya rapi, omongannya sopan. Tapi batin lo tiba-tiba teriak, jangan percaya. Atau perut lo mendadak melilit nggak enak, kayak ada sinyal bahaya. Itu karena lo udah nggak lagi cuman ngelihat wajah fisik atau topeng yang mereka pakai. Tapi lo udah mulai bisa ngerasain warna, energi yang mereka bawa di balik kulit mereka. Lo kayak punya X-ray spiritual yang bisa nembus kebohongan paling rapi sekalipun. Rasanya emang nggak nyaman, bikin lo jadi sering ngerasa nggak cocok di banyak tempat. Dan kadang lo ngerasa bersalah karena udah ngejudge orang, padahal mereka belum ngapa-ngapain. Tapi dengerin gue, itu bukan prasangka buruk, itu adalah mekanisme pertahanan dari radar kebatinan lo yang udah aktif. Lo itu bisa ngerasain frekuensi busuk atau tulus semudah lo nyium bau parfum. Jadi kalau tiba-tiba lo ngerasa pengen menjauh dari seseorang tanpa alasan yang logis, ya udah menjauh aja. Jangan abaikan radar itu cuma karena lo pengen kelihatan sopan di mata manusia. Karena batin lo lagi berusaha ngelindungin lo dari drama yang sebenarnya nggak perlu lo hadapin. Keempat, gue pengen lo kuatin hati buat dengerin ini. Karena ini adalah fase yang paling bikin berdarah-darah. Fase dimana hidup lo bakal kerasa kayak lagi hancur, sehancur-hancurnya dari luar. Pernah nggak sih lo ngerasa, kok tiba-tiba orang-orang yang dulu deket sama lo pelan-pelan menjauh? Atau mungkin lo dikhianatin, kehilangan kerjaan, atau tiba-tiba ngerasa nggak cocok lagi sama lingkungan tempat lo biasa nongkrong. Rasanya perih banget kan?
Kayak lo lagi dipaksa sendirian di tengah badai. Tapi jujur aja, itu sebenarnya adalah cara semesta buat bersih-bersih total. Semesta itu lagi ngerontokin semua hubungan toksik, pertemanan palsu yang cuma mau manfaatin lo, dan kebiasaan-kebiasaan sampah yang selama ini cuma jadi parasit buat cahaya batin lo. Lo itu ibarat emas yang lagi dilebur di api yang panas banget. Rasanya emang membakar. Tapi itu satu-satunya cara biar kotoran di diri lo hilang semua. Lo lagi dibikin murni, dibikin nol lagi, supaya pas lo sampai di titik tertinggi nanti, lo bener-bener siap dan kuat buat megang kekuatan besar ini tanpa terbebani sama drama-drama nggak penting lagi. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa kehilangan banyak hal, jangan nangis kelamaan. Lo nggak lagi kehilangan. Lo cuma lagi disisain buat hal-hal yang jauh lebih berkelas. Terus yang kelima nih, ini fase yang bakal bikin lo sering bengong sendiri sambil ngebatin, kok bisa ya? Pas titik tertinggi ini mulai aktif dan mekar di dalam diri lo bakal makin sering ngalamin kejadian-kejadian yang kalau kata orang awam sih cuman kebetulan atau hoki doang. Tapi buat lo tahu itu bukan kebetulan. Rasanya tuh kayak gini. Lo baru aja kepikiran satu buku, tiba-tiba temen lo datang bawa buku itu. Atau lo lagi kangen sama seseorang yang udah lama nggak kontak. Terus detik itu juga HP lo bunyi dan ada nama dia di layar. Rasanya tuh aneh tapi nagih. Kayak semesta lagi main mata sama lo. Lo ngerasa kayak punya remote control halus atas kejadian-kejadian di hidup lo. Apapun yang lo niatin atau lo bayangin secara selintas, yang tulus ya, bukan yang maksa, tiba-tiba muncul gitu aja di depan mata tanpa lo harus banting tulang, ngejar-ngejar. Kenapa ini bisa kejadian? Ya karena frekuensi batin lo itu udah nggak lagi berisik, lo udah mulai sinkron sama detak jantung bumi dan selaras sama aliran energi semesta. Lo itu udah kayak magnet yang dayanya lagi kuat-kuatnya. Apa yang ada di frekuensi yang sama lo bakal ketarik masuk ke hidup lo secara otomatis. Di titik ini, lo bakal sadar kalau takdir itu bukan sesuatu yang lo tunggu, tapi sesuatu yang lo panggil lewat getaran hati lo sendiri. Terus yang keenam, ini adalah momen dimana lo bakal ngerasa punya tameng yang nggak kelihatan, tapi rasanya nyata banget. Pernah nggak sih lo lagi dihadapin sama masalah yang kalau orang lain yang ngalamin, mungkin udah stroke atau nangis Bombay, tapi anehnya, lo malah ngerasa tenang banget. Kayak ada suara di dalam hati yang bilang, tenang aja, semua bakal beres. Nah, ketenangan yang gak masuk akal di tengah badai, itu adalah bukti nyata kalau pelindung gaib atau inner guardian, lo udah bangkit sepenuhnya. Gue tahu pasti ada saatnya lo ngerasa takut sama orang-orang yang gak suka sama lo. Atau lo takut kena energi negatif, kiriman, atau hal-hal mistis lainnya. Tapi dengerin gue, pas lo udah ada di titik ini, lo nggak perlu lagi gemeteran sama hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena aura lo sekarang itu udah terlalu padat, terlalu tebel, dan frekuensinya udah terlalu tinggi buat ditembus sama energi-energi rendah yang cuman mau jatuhin lo. Ibaratnya nih, lo itu sekarang kayak matahari. Kegelapan sedahsyat apapun nggak bakal bisa masuk ke dalam matahari. Malah bakal kebakar habis sebelum sempat nyentuh permukaannya. Lo udah aman di bawah lindungan cahaya lo sendiri. Jadi lo bisa jalan dengan kepala tegak tanpa perlu takut lagi sama bayang-bayang. Dan yang ketujuh, inilah puncaknya. Akhir dari segala pencarian lo yang selama ini bikin lo ngerasa hampa. Titik tertinggi kebatinan itu sebenarnya adalah momen sederhana, tapi luar biasa dalam.
yaitu saat lo sadar sepenuhnya, sampai ke sel-sel tubuh lo. Kalau lo dan Sang Pencipta itu nggak pernah punya jarak sedikit pun. Selama ini kan kita diajarin kalau Tuhan itu jauh di atas sana. Tapi di titik ini, lo bakal ngerasain sendiri kalau dia itu lebih dekat dari urat leher lo sendiri. Gue pengen lo bayangin rasanya. Saat lo lagi sujud atau lagi hening total, tiba-tiba rasa takut lo hilang, ambisi lo luntur, dan dunia yang tadinya kelihatan serem ini seolah-olah jadi kecil banget dan ada di bawah kendali batin lo. Lo bukan lagi jadi orang yang capek ke lari-larian ngejar keajaiban atau yang selalu ngerasa kurang dan minta-minta terus sama semesta. Enggak, man. Di titik ini, lo berubah jadi sumber keajaiban itu sendiri. Kehadiran lo aja udah bisa bikin orang yang lagi kacau jadi tenang. Omongan lo jadi obat buat yang lagi sakit hati. Dan keberadaan lo jadi cahaya di tengah kegelapan buat orang-orang di sekitar lo yang masih kebingungan nyari arah. Lo akhirnya pulang ke rumah yang selama ini lo cari dan lo sadar kalau kekuatan terbesar itu sebenarnya adalah kasih sayang yang memancar dari batin lo yang udah menyatu sama cahaya ilahi. Terakhir, gue mau kasih satu hal yang paling krusial. Ini bukan cuma teori, tapi kunci pengungkit yang benar-benar bakal ngebuktikan apa yang gue omongin tadi. Sesuai janji gue di awal, gue mau kasih tahu teknik rahasia buat ngebuka segel itu. Malam ini, pas dunia udah mulai senyap, pas lo bener-bener bisa denger suara napas lo sendiri, coba deh lo duduk tegak. Jangan tegang, rileksin aja bahu lo seolah lo lagi mau lepasin semua beban hidup yang selama ini lo panggul sendirian. Terus, pelan-pelan, tempelkan jempol kanan lo tepat di tengah dahi, di antara kedua alis lo, titik yang sering orang sebut sebagai mata ketiga atau gerbang intuisi. Pas jari lo nempel di situ, tarik napas panjang lewat hidung, rasain udaranya masuk dan menenangkan setiap saraf di otak lo. Tahan sebentar di dada, terus buang pelan-pelan lewat mulut sambil lo ngebatin dengan penuh keyakinan. Gua buka, gue terima, gue kendalikan. Lo bakal ngerasain sesuatu yang aneh tapi nyata. Mungkin ada setruman halus yang merayap, rasa anget yang menjalar, atau getaran kecil yang bikin bulu kuduk lo merinding hebat. Di detik itu juga, batin lo bakal ngerasa kayak baru aja bangun dari tidur panjang yang melelahkan. Rasanya kayak tiba-tiba ada lampu yang nyala di dalam kepala lo. Lo bakal ngerasa melek seketika secara spiritual. Dan kalau lo udah ngerasain itu, selamat. Itu tandanya segel kebatinan lo udah terbuka dan lo udah benar-benar on sebagai jiwa terpilih. Ingat ya, gunakan kekuatan ini buat kebaikan, bukan buat pamer atau sombong. Lo itu jiwa terpilih yang punya akses khusus ke gudang rahasia langit. Jaga cahaya lo baik-baik, jangan biarkan siapapun di dunia ini memadamkannya. Sampai ketemu di level kesadaran yang lebih tinggi, tetaplah terjaga.